Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Pada malam hari ini, malam Senin, sekitar jam 11 malam, ini rembulan terbit. Ini dia di belakang saya ini. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Indahnya ciptaanmu ya Allah. Malam ini malam Senin, tanggal 13 Juli tahun 2025, saya akan memulai pengkajian tentang roh berdasarkan kitab Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Lebih tepatnya judul kitabnya adalah Ar-Ruh li Ibnul Qayyim, artinya kitab roh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penerbit Darul Kalam Beirut, Lebanon. Cetakan kedua 1403 Hijriah tahun 1999, diperbaharui pada cetakan ke-9 tahun 2024. Kita ketahui bahwa ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia amatlah sedikit sekali, apalagi ilmu yang berkaitan dengan masalah roh. Maka ketika banyak orang yang bertanya-tanya tentang roh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menjawab bahwa roh itu adalah urusan Rabbku, urusan Tuhanku, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 85. Ilmu manusia yang dangkal lalu muncul penasaran mereka tentang roh. Maka Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra bahwa yang memiliki ilmu tentang roh itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberitahu tentang roh, tentang ilmu roh. Boleh jadi para sahabat waktu itu tidak menuntut jawaban yang lebih detail dari Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan masalah roh ini, karena mungkin ada satu atau dua alasan, seperti corak-corak kehidupan saat itu yang belum terlalu kompleks, yaitu pada awal mula Islam itu kehidupannya belum terlalu kompleks seperti kehidupan sekarang ini. Maka ketika kehidupan manusia semakin berkembang seperti pada saat ini, interaksi sosial semakin melebar, dan hingga kini seakan tidak ada lagi sekat yang memisahkan satu komunitas manusia dengan komunitas manusia yang lainnya. Maka tuntutan mereka pun semakin beragam, termasuk tuntutan untuk mengetahui lebih jauh tentang fenomena roh. Sebenarnya dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat waktu itu cukup banyak fenomena kehidupan rohani, dalam pengertian suatu alam tersendiri yang berbeda dengan kehidupan alam nyata ini. Dan inilah rupanya yang hendak diangkat oleh ulama besar kita Ibnul Qayyim, ulama yang sangat berpengaruh pada masanya hingga saat ini, dengan karya-karya ilmiah kitabnya. Apalagi banyak masalah yang masih tersamar, sementara banyak orang yang ingin mendapatkan penjelasan khususnya tentang roh ini. Apalagi jarang ada suatu penjelasan ilmu pengetahuan yang berupa kitab, buku, dan lain sebagainya yang mengupas masalah roh. Kalaupun ada, maka penjelasannya dipastikan tidak sedetail yang diharapkan. Dan jikapun ada kontroversi dalam suatu pembahasan tentang roh, maka kita sudah bisa merasakannya selama ini, karena topik permasalahan masalah roh itu sendiri adalah cukup berat dan rentan
untuk diperdebatkan, sehingga muncul pihak yang setuju dan tidak setuju. Seperti kita ketahui bahwa jangankan manusia biasa, Muhammad SAW Rasulullah bertanya tentang roh kepada Allah, maka Allah tidak mengizinkannya atau tidak memberitahukannya kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad disuruh bilang kepada umatnya bahwa kalau umatmu bertanya tentang roh, maka sesungguhnya katakanlah wahai Muhammad, roh itu urusan Allah. Begitulah tentang rahasia roh, sebagaimana rahasia rezeki, jodoh, dan maut. Tapi apakah kita sudah mendapatkan orang yang memiliki kapabilitas atau kemampuan yang mumpuni, yang terpercaya tentang akidah dan ilmiah untuk menjelaskan masalah roh ini? Seperti tokoh kita yang pengarang kitab ini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini. Jika Anda belum dapat tokoh sehebat dengan pengarang buku kitab ini, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama terkenal pada masanya hingga saat ini karena karya-karya fenomenalnya dalam bidang ilmu keislaman, maka Anda sudah sepatutnya memperhatikan atau menyimak tentang pembahasan kami ini, yaitu tentang roh berdasarkan kitab Ar-Roh li Ibnul Qayyim, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang diterbitkan di Beirut, Lebanon pada tahun 1999. Kaum muslimin rahimahullah yang saya hormati, dan jikapun Anda sebenarnya telah mendapatkan rujukan tentang roh dari suatu pakar yang berkompeten, mungkin paling tidak sebagaimana dengan pengarang kitab ini, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka Anda pun seharusnya tetap menyimak penjelasan kitab ini, kitab karangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mana tahu Anda bisa membedakan atau untuk membandingkan atau bisa untuk mengkomparasikan bagaimana pendapat tokoh atau kitab yang Anda baca dari pengarang yang terkenal atau yang berkompeten. Mari kita bandingkan dengan kitab karya yang kami bahas sekarang ini, yaitu karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mungkin bisa dijadikan masukan bagi kita bahwa ketika kitab ini ditulis, yaitu kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, belum banyak berkolaborasi dengan syekhnya, dengan gurunya, dengan kiainya, maka yaitu Ibnu Tamimiyah sebagai guru dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka pasangan guru dan murid yang menjadi simbol kelurusan kehidupan akidah, syariah dan akhlak Islam, yang sama-sama menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang sama-sama juga memerangi bid'ah. Sekedar sebagai sentilan, kontroversi tentang roh bisa muncul pada pertanyaan ke-16 dalam pembahasan ini, yaitu terutama tentang pembahasan tentang pertanyaan apakah roh orang yang sudah meninggal dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup. Sebagaimana doa-doa orang muslim yang dikirimkan kepada saudaranya muslim yang telah meninggal, pahala sedekah yang dihadiahkan untuk saudaranya yang telah meninggal, begitu juga dengan pahala puasa dan haji. Saudara-saudara kaum muslim muslimat, kaum mukminin mukminat yang saya hormati, dengan pembahasan itu, karena sangat sensitifnya, maka dalam kitab ini lebih dijelaskan secara rinci tentang pembahasan yang tadi itu, yaitu tentang hubungannya dengan roh orang yang telah meninggal dengan roh orang yang telah hidup, dan berkenaan juga dengan pengaruh amalan orang hidup terhadap orang yang meninggal, terutama hadiah-hadiah dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang masih meninggal,
Maka sekali lagi dalam kitab ini dijelaskan lebih hati-hati, lebih rinci dengan membandingkan, mengkomparasikan dengan pendapat-pendapat ulama besar lainnya. Begitu pula tentang pahala puasa, haji, dan ibadah lain. Seperti saya sebutkan tadi, mungkin masih akan menjadi pertanyaan besar, apakah itu akan nyampai kepada roh dari orang yang telah meninggal, yang telah kita tuju dari pahala yang kita lakukan itu. Mungkin yang perlu digarisbawahi tentang penghadian pahala amal agar lebih banyak signifikan, bahwa penghadian amal, menghadiahkan amal dari orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal itu tidak biasa dilakukan orang-orang salaf yang saleh dan bukan tradisi mereka. Seperti yang marak dilakukan orang-orang pada zaman sekarang secara rame-rame, terang-terangan, berjamaah dalam suatu jamuan seremonial, dan ada kalanya diumumkan lewat pengeras suara di masjid-masjid, bahkan masjid raya atau masjid jami' sekalipun. Sebagaimana tradisi kita di Indonesia ini terutama. Yang demikian ini tentu sudah layak untuk disebut bid'ah. Boleh jadi di antara orang-orang salaf ada yang menghadiahkan pahala amal dan ibadahnya bagi saudaranya yang sudah meninggal, yang dilakukan secara tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didorong kecintaannya kepada sesama muslim. Sebab yang pasti orang meninggal dapat mengambil manfaat dari perbuatan orang yang masih hidup. Kalaupun hal ini dilakukan secara diam-diam, tidak terang-terangan seperti tradisi ahli bid'ah. Akhirnya dalam pengkajian kitab Roh karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, maka ini adalah episode pertama atau pembuka, dan nanti insya Allah mudah-mudahan saya istiqomah akan membahas kitab ini sampai habis, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, karena ada pepatah, suatu yang banyak itu berasal dari yang sedikit. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitulah pepatah lama yang sering kita dengar waktu kita semenjak dari kecil. Maka dari itu saya akan berusaha membahas ini, pembahasan dari pembahasan yang hanya sedikit atau tidak panjang lebar, atau hanya secara ringkas saja per episodenya, supaya kita lebih mudah memahami dan tidak bosan dalam mendengar dan melihatnya. Akhirnya kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika Allah menghendaki, maka kebenaran itu akan disusupkan ke dalam hati dan akal seseorang yang terlihat dari pengetahuan agama, terutama dalam masalah roh ini, dalam pemahaman terhadap masalah roh ini. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kurangan. Wabil taufik wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Subandi Kanikoro, 13 Juli tahun 2025, malam Senin.